Sebuah survei yang dilakukan lembaga Ideas pada Mei 2024 menyatakan bahwa 74% guru honorer di Indonesia dibayar dengan gaji di bawah 2 juta rupiah per bulan. Padahal guru honorer juga memegang peranan penting dalam pendidikan di Indonesia. Sudah hampir 40 tahun Iman Supriyatna, seorang guru olahraga berusia 59 tahun, menjadi guru honorer di sekolah dasar. Iman masih ingat gaji pertamanya sebagai guru honorer 39 tahun lalu sebesar Rp7.500. Kini situasinya sudah berbeda. Sejak tahun 2019 lalu, gajinya sebesar Rp3.200.000. Untuk itu, Iman merasa cukup beruntung karena gaji guru honorer di Kota Bandung adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan penghasilan guru honorer di daerah lain di Jawa Barat. Padahal jumlah itu masih berada di bawah UMR. Untuk menutupi kekurangannya, bapak 3 anak ini harus berjualan di luar jam mengajar. Kita ke Tasik, ke Garut, gitu ya, Cianjur, Sumedang, itu daerah-daerah Jawa Barat kita tawarkan barang-barang kita gitu, seperti alat cuci mobil, ya kan, ya segalalah alat-alat elektronik ya, CCTV, kadang-kadang kita juga tawarkan gitu. Ya kita juga harus bisa, bukan hanya ngajarnya yang pokok kan wajib ya, tapi untuk cari tambahannya ya seperti itu Kang. Iman adalah salah satu dari ratusan ribu guru honorer di Indonesia yang masih mendapatkan penghasilan belum layak. Di media sosial, mulai banyak konten yang dibuat oleh para guru honorer yang menceritakan minimnya gaji yang mereka dapatkan. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies dan Grid Indonesia Dompet Duafa pada Mei 2024 menyebutkan sebanyak 73% responden guru honorer di 25 provinsi memiliki gaji di bawah 2 juta rupiah. Sementara 20,5% guru honorer lainnya berpenghasilan di bawah 500 ribu. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menaikkan taraf hidup guru honorer. Di Provinsi Jawa Barat misalnya, honorer tingkat SMA, SMK, dan SLB terdata sebanyak 11.315 guru yang terdiri dari 10.269 sudah terdata dalam data pokok pendidikan atau Dapodik, serta 1.046 guru belum terdata dalam Dapodik, namun tercatat dalam SKBM. Dinas Pendidikan Jabar mengupayakan guru honorer yang sudah mendapat sertifikat untuk bisa mengajar lebih dari 24 jam agar mendapatkan tunjangan profesi guru. Yang menjadi perhatian kita untuk penataan kemarin itu adalah guru-guru non-ASN ini yang mengajar kurang dari 24 jam. Artinya 0 sampai kurang dari 24 jam. Itu kita kemudian dapatkan datanya, kita himpun. Nah, dari yang kita dapatkan, kita himpun itu kita masih memiliki PR nih. Ada sekitar 218 guru yang mengajarnya kurang dari 24 jam, tetapi mereka sudah sertifikasi, memiliki sertifikasi pendidik. Nah itu jadi kita prioritaskan P1 gitu ya, kita namanya, bukan berarti yang belum serdik, yang kurang dari 24 jam tidak kita prioritaskan, enggak gitu. Tetapi karena mereka sudah memiliki serdik, di mana ketentuannya mereka harus mengajar minimal 24 jam, sehingga mereka kita prioritaskan untuk bisa mendapatkan 24 jam, sehingga nanti TPG-nya itu tidak terjeda. Sementara untuk pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, Dinas Pendidikan Jawa Barat masih menunggu aturan resmi dari Kementerian Pendidikan. Untuk saat ini sebetulnya kita masih punya PR yang sudah lolos P3K tapi belum penempatan. Jadi P1, P3K, mereka tuh prioritas 1 yang belum, udah lulus tapi belum penempatan. Nah itu mungkin menjadi prioritas kita juga, tetapi kita tidak menutup ruang-ruang kemungkinan, kita pun akan membuka usulan untuk P3K penuh waktu dari yang non P1. Jadi kita lihat dulu sesuai dengan kebutuhan mata pelajarannya dan ketersediaan dari guru-guru non-ASN-nya. Menurut pengamat kebijakan pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, untuk mengatasi permasalahan guru honorer yang memiliki honor rendah, bahkan banyak yang di bawah standar upah minimum kota, ialah dengan mengangkat para guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Menurutnya, jika guru honorer sudah diangkat menjadi P3K, maka secara permasalahan kesejahteraan guru honorer dapat teratasi. Karena dengan adanya peningkatan status menjadi P3K, maka honor yang diterima akan sesuai standar. Salah satu upaya yang signifikan mensejahterakan mereka tentu adalah pengangkatan mereka menjadi ASN ya. Setidak-tidaknya tadi saya katakan standar gaji, tunjangan itu relatif sama ya.
walaupun ASN dari sisi P3K dengan PNS sementara ini juga beberapa hal sama, tapi beberapa hal juga ya masih ada perbedaan soal misalnya bagaimana soal pensiun mereka ya, terus bagaimana nasib namanya kan perjanjian kerjanya, ini juga harus diperjelas oleh pemerintah, terutama soal karir mereka ke depan ya, selain kesejahteraan soal karir, kepastian karirnya gimana, karena namanya perjanjian, nah sejauh mana perjanjian mengikat mereka itu ya, kedua belah pihak tentu kan, pemerintah dengan P3K-nya gitu. Persoalan kurangnya anggaran pemerintah daerah masih menjadi penghalang terbesar. Mengapa guru honorer belum bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja? Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.